kaget gitu, kok ada surat aku, tapi majikan saya nggak ngebuka surat itu. Dari kemarin aku telepon teman aku, tapi nggak ada respon sama sekali nggak ada respon. Aku dengar katanya dia tanggal ini akhir bulan mau pulang ke Indonesia. Dia itu katanya di interminit, saking banyaknya utang. Aku nggak tahu kok aku malah kejebak seperti ini, kok mau-maunya gitu saya jadi saksi pinjaman dia di Hello gitu. Ya Allah, parah banget itu orang. Dia bawa uang aku 3.600. Sama ini aku jadi saksinya dia di Bank Hello. Terus nasib aku di sini gimana? Apakah saya harus jujur terus terang sama majikan aku atau gimana gitu loh? Oh, masalahnya angsurannya dia itu 2.580, sedangkan saya sendiri bulan ini kan udah gajian. Aku pun mau nalangin gajiku juga, aku nggak ada uang. Aku bingung gitu loh. Halo? Halo? Udah? Iya, maksudnya itu kok jahat banget gitu loh. Itu temen itu tetangga desa sama saya itu, dia itu. Kok jahatnya, ya ampun. Padahal aku tuh udah, ibarat dia nggak ada uang aku pinjemin. Aku orangnya kan nggak tega kalau sama temen gitu. Tapi kok kebaikan aku dimanfaatin gitu loh sama dia. Sedangkan aku di sini 4 bulan lagi itu aku finish kontrak. Terus nasibku di sini itu gimana? Ya ampun, aku sampai jantungku tuh dari tadi berdebar terus. Aku takut pihak Bang Hello ngancem saya. Katanya, pokoknya kamu hari ini tidak ngasih, saya telepon majikan kamu, nggak mau tahu katanya. Aku sampai mohon-mohon sama Bang Hello-nya. Aku minta toleransi sampai akhir bulan ini gitu. Aku minta uang ke orang rumah, tapi aku mohon minta ini sampai akhir bulan ini. Tapi pihak banknya nggak mau tahu. Majikan saya kan belum pulang kerja ini. Terus nasibku gimana gitu loh, kok apa saya terus terang sama majikan aku gitu. Aku diteror terus aku sama itu Bang Hello. Aku kan jadi saksinya teman aku, penjamin gitu. Halo? Halo. Udah bisa saya ngomong, Mbak? Iya. Boleh. Ambil nafas dulu, Mbak. Iya. Sampean Muslim apa Nasrani? Muslim. Astagfirullah. Istighfar dulu, Mbak. Muslim. Iya. Jadi saya ngomong kalau sampean sudah tenang kan enak. Kalau sampean masih Iya. Kalau sampean masih emosional kan nanti takutnya saya ngomong apapun nggak masuk. Iya. Oke. Pada saat cerita kronologis sampean minjem itu, sampean ada pegang-pegang surat, kertas atau tanda tangan atau salinannya enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Jadi ketika sampean tidak bisa atau tidak mempunyai bukti tanda terima kertas dan sampean selaku apa waktu itu tanda tangan, ini yang agak berat untuk membuktikannya. Iya. Nah, satu itu karena kita pastinya kan kalau ada surat-surat itu kan dan sampean pegang itu kan enak, sampean selaku apa waktu di situ, terus kertasnya yang sampean tanda tangan itu isinya apa kan, itu bisa kita atur dan bisa kita urus. Kalau itu nggak bisa dan itu nggak ada, oke. Mau nggak mau salah satu jalan kronologis pada saat sampean peminjaman itu sampean harus cerita ke majikan.
kronologis. Oh iya. Nah, supaya sampean tenang karena kan angkanya pun nggak sampai 6.000, 7.000, 8.000 dan iya angkanya lumayan itu angsurannya 2.000 lebih 2.000 itu apa 1.500 itu yang pinjaman uangnya, tapi yang HP-nya itu 2.000 lebih itu. Saya boleh ngomong dulu nggak? Jadi biar selesai iya, gitu. boleh. Iya, nah, boleh. Aku ngomong, sampean ngomong terus kapan dapat pencerahan, dapat diskusinya kan gantian kan. Jadi sampean harus terus terang ngomong kronologis cerita awalnya kayak gimana. Ya. Karena nanti takutnya kalau kayak gini sampean sudah nggak pegang uang terus sampean gadekan paspor lah itu tambah masalah gitu. Iya. Karena kalau masuk ke rentenir kan repot. Iya. Nah, nanti sampean kan ngerti majikan seperti apa, majikan kepada sampean bagaimana, mau tidak majikan mau. Aku baik banget. Iya, makanya dengerin aku ngomong dulu, Mbak. Selalu ketika aku ngomong sampean potong-potong, sampean itu sebenarnya mau ngajak diskusi apa mau sampean curhat aja tak dengerin. Iya kok. Aku ini diam. Gitu loh. Jadi mau nggak mau karena ini sudah terjadi dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kita harus jujur sama majikan. Kronologis ceritanya. Kalau menurut sampean ngomong sama aku majikan baik pasti kan cuman 2.000 sekian, nggak sampai 5.000, 10.000 kan. Otomatis kan nggak akan berat gitu loh kan, pastinya aku pinjem dulu nanti tinggal gajian bulan depan tinggal dipotong kan selesai tuh urusan sebenarnya. Nah tinggal bulan depannya lagi ya tinggal nerusin aja kira-kira sampai berapa kali kan kayak gitu tuh. Halo? Iya. Jadi kayak gitu, jangan sampai biasanya kayak gini nih jebakan Batman juga Mbak. Artinya jebakan Batman itu kayak gimana sih? Jebakan Batman ini kayak gini. Sampean ngutang sedikit di situ. Karena sampean nggak punya duit, majikan nggak mau. Mungkin ada orang lain yang akan bantu kesulitannya sampean tapi pas mau aja gadekan. Nah, itu kan masuk ke lubang buaya. Iya. Pokoknya kalau sudah masuk ke rentenir dan paspor digadekan ini masuk ke lubang buaya. Makanya untuk agar supaya tidak masuk ke situ, bicaralah baik-baik dengan majikan. Dan diselesaikan itu. Ya. Terus persoalan sampean nanda tangani sesuatu yang sampean nggak ngerti, terus kronologisnya antara bank dan HP itu bagaimana? Karena ini marak sekali loh, Mbak. Penipuan angsuran HP atau apapun ini nggak cuma terjadi satu kali loh. Aku yang heran itu. Kok teman-teman itu bisa tergiur. Aku nggak ngerti kan kronologis utangnya sampean iki piye. Kan nggak paham juga aku. Iya. Wong sampean juga nggak pegang kertasnya. Nggak pegang sama sekali saya. Nggak ada pegang apa-apa tapi sampean tanda tangan. Iya. Nah, terus sampean diiming-imingi apa? Aku nggak diimingi apa-apa. Lah iya wong nggak diiming-iming apa? Kertas sampean tanda tangani. Apa sampean digendam? Apa sampean kayak gimana? Ini besti-bestian pasti. Iya sih, teman deket gitulah kok. Ya udah. Sampean tahu alamatnya dia di mana nggak? Kalau alamatnya dia saya tahu, tapi Hongkong. Kalau untuk mencari dia di Hongkong tahu saya alamatnya, dokumennya dia itu aku tahu semua. Ya udah laporin polisi aja, berani nggak? Gimana caranya saya laporin ke polisi? Ya udah, dia yang pinjam utang, dia yang terima uangnya, saya yang nggak nerima, kronologisnya sampai ceritakan di mana, tanggal berapa, jam berapa, dia itu begini dan begitu, bla 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 bla. Terus sekarang ada pinjaman bank dan saya sudah dimintain hutang dan ini surat hutangnya datang ke tempat saya.
nanti kan polisi akan memintai keterangan banknya, memintai keterangan anaknya atau bagaimana kan, setidaknya ada laporan sampean bahwa, dan kalau laporan ke polisi harus ada surat laporannya, sampean sudah melaporkan, minta laporan case, laporan kasus. Itu kalau dilaporkan ke polisi urusannya nanti akan panjang nggak? Ya panjang banget, bukan akan panjang. Oh, masalahnya saya juga takut urusan sama polisi gitu. Nah sekarang kalau sampean takut urusan polisi lah, urusannya sampean iki sing disengsarakno, terus sampean takut polisi, terus aku kon kudu piye, Mbak Alternatif, oke. Alternatif pertama ya, ngobrol sama majikan. Oke. Iya, alternatif pertama. Alternatif pertama. Alternatif kedua, melaporkan ke kantor polisi. Iya, itu aja lah, saya milih yang terus terang aja sama enggak, alternatif alternatif sampean lapor polisi juga omong aja sama majikan, aku mau lapor polisi, gitu aja. Melaporkan teman saya, jadi biar sampean itu dianggapnya serius karena juga mau melaporin ke polisi. Sudah ada laporan case-nya di polisi, tunjukin ke majikan. Dengan kayak gitu kan sampean bener-bener gak bersalah, wong polisi melok-melok kok. Iya. Ya yang diproses kan dia, teman sampean. Sampean kan melaporkan teman sampean bukan dilaporkan gitu loh, kok bingung. Iya, maksudnya kan saya kan cuma jadi saksi, bukan saya peminjam gitu. Lah iya, sampean tinggal cerita aja kronologisnya sama polisi. Tapi Mas tetap dibantu ya sama polisi ya. Hongkong mana sih nggak dibantu? Hongkong ya tetap dibantu. Ya yang penting sampean jalani dulu. Setelah cerita kronologisnya apa ke Pak Polisi bla 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 bla, nanti pendapatnya Pak Polisi kan sampean tahu. Bisa dipahami nggak? Maksudnya kan saya di sini juga tertekan sekali, diteror terus saya tiap hari itu. Nah itu juga laporkan ke polisi juga. Sampean nggak menerima uangnya, terima uangnya, serah terima uangnya, sampean ada buktinya nggak yang nerima bukan sampean, yang nerima teman sampean? Yang nerima teman saya. Lah iya, sampean punya buktinya kalau yang nerima teman sampean bukan sampean? Ya saya nggak tahu, nggak lihat. Nah, berarti kan sampean nggak bisa buktiin. Berarti sampean kan nggak bisa buktiin. Nah, kalau sampean nggak bisa buktiin, di kantor itu kan ada CCTV. Penyerah terimanya di kantor nggak? Iya, di kantor ada CCTV. Lah, kalau di kantor bilang tanggal sekian jam sekian suruh buka CCTV-nya. Mana saya nerima duit kok saya ditagih? Berani nggak ngomong kayak gitu sama polisi? Iya. Atau sampean datangi ke kantornya, sambil sampean telepon polisi, melaporkan ke kantor polisi, saya tidak menerima uangnya, coba buka CCTV tanggal sekian Pak Polisi cek. Walaupun dengerin aku ngomong dulu, Mbak, dengerin aku ngomong dulu. Aku sampean yang punya masalah, aku ikut mikir loh ya. Jadi jangan saya ngegas loh ya, sekali lagi loh ya. Saya mikirin masalahnya sampean loh ya. Jadi tunggu dulu, saya ngomong dulu. Nek masalah takut dan enggak itu kan urusannya sampean. Ya. Tapi saya memberikan solusi. Bagaimana sampean keluar dari persoalan ini, kan kayak gitu tuh. Iya. Ya, sampean kan bisa datang ke kantor. Sekarang buktikan saya nerima duit dari kalian. Telepon polisi, suruh polisi jadi penengahnya. Lihat CCTV tanggal sekian jam sekian, siapa yang menerima uang dari kalian? Jangan saya ditagih dong. Bisa dipahami nggak? Aku bukan marah loh ya. Aku bukan marah. Tapi kalau sampean orangnya mau mendengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan, setidaknya sampean akan menemukan solusi. Mana yang terbaik buat sampean?
Kalau sampean nggak menemukan apapun ya sudah datang dan dia meneror sampean, rekam terorannya. Kasih tahu juga ke polisi. Negara macam apa kayak gini? Apa-apaan ini orang kok berani neror-neror? Nah, gitu loh. Oke, bisa dipahami? Iya, bisa. Sudah cukup mengerti duduk persoalannya? Iya, mengerti. Nama temennya sampean, KTP-nya temennya sampean, alamatnya temen sampean, jangan sampai dilupakan. Tulis, bikin laporan ke kantor polisi. Atau bikin laporan di bank itu. Kalau datang ke bank itu semuanya sambil bawa polisi. Telepon 999, saya ada di alamat ini, saya diperas gini. Sampai tinggal ngomong sesuai dengan kronologisnya. Sampai saya punya masalah dengan pihak kantor ini. Sampai datang sama polisi, wah rame itu nanti. Iya. Nah, sebelum rame, ngomong sama majikan dulu. Saya akan menyelesaikan ini dengan polisi. Minta tolong ya, kamu nggak salah. Aku nggak mau kamu jadi bahan-bahan persalahan. Aku mau selesaikan ini urusan. Aku dibantu ya, pekerjaan rumah tetap aku jalani. Aku cuman minta izin 1 hari aja. Ya sudah, minggu rela nggak kerja, gantiin hari biasa yang berurusan dengan kantor tadi. Kalau kantor tadi bisa berurusan hari Minggu, buka hari Minggu, ya udah gas aja. Panggil polisi sekalian hari Minggu pas sampean libur. Iya. Wes. Nah, sekarang kalau sampean mau ngomong, ini giliran sampean ngomong. Gini kok, maksudnya kan pihak sana itu katanya nggak mau tahu karena aku itu penjamin alias saksi itu. Pihak sana nggak mau tahu. Intinya kalau teman kamu itu kabur, ya kamu harus nyetorin. Katanya gitu. Kalau nggak, saya akan tetap telepon majikan kamu. Takutnya itu merekanya datang ke rumah saya gitu loh kok. Takutnya saya. Wes Sudah. Nah, kalau sampean habis ngomong, saya yang ngomong ganti gitu loh. Kan enak kalau ngomongnya gantian. Iya, Bu. Lah kalau sampean maupun dia nggak peduli maupun dia peduli apapun, ya suruh buktikan juga ke CCTV bahwa uangnya itu kalau yang hutang teman saya. Dan saya jadi penjamin, bagaimana bisa wong nggak nerima duitnya. Ya nagihnya ke sana, jangan nagih ke kita dong. Gitu. Iya. Biarkan polisi yang akan membantu sampean. Piye Pak polisi? Ngono ae lho. Iya. Ya kan? Kamu menuduh saya sebagai penjamin. Walaupun saya setuju dan semuanya, aku kan enggak tahu. Waktu nanda tangan ini kan aku enggak sadar dan aku pun tidak bawa bukti tanda tangannya. Kalian menyerahkan bukti nggak ke saya kalau saya tanda tangan dan semuanya? Kalian kan harusnya melampirkan 2 lampiran. Semuanya perjanjian utang apapun itu semuanya kan saya juga harus pegang dong kalau aku menjadi saksinya. Saya kan kamu nggak kasih ke saya. Iya. Ya perjanjiannya apa? Kalau kamu nggak kasih perjanjian sama saya, gimana saya tahu? Tahu-tahu kalian nagih sama saya. Yang bener aja kan kayak gitu tuh. Makanya logikanya sampean harus dipakai. Jangan takut-takut aja. Kalau takut-takut aja kayak gitu, dimakan sampean. Iya. Sama mereka. Iya. Dihadapi, Mbak. Masalah dihadapi. Ya. Iya tuh. Yang punya teman sampean, kalau nggak percaya, hari ini kamu sama saya datang ke rumah majikannya ini temanku. Aku tahu rumahnya. Kamu tagih ke dia. Jangan tagih ke saya. Semua, Pak polisi, officer, sir. Tak anterin kamu ke rumahnya anaknya. Aku punya alamatnya. Kok saya yang kamu kejar? Kalau kamu ngejar saya berarti kamu mau memerah saya. Kan saya nggak tahu kamu nagih teman saya bagaimana. Begitu dong, berani. Bisa? Iya. Wes? Iya. Menemukan solusi nggak? Ada gambaran nggak? Menemukan solusi.
Cuman itu prosesnya itu jadi panjang sama ibaratnya kan berbelit-belit gitu loh. Ya itu kan sampean yang punya urusan, Mbak Iya. Ya, jangan ngomong ke saya kalau masalah panjang kali lebar. Tidak ada perbuatan di muka bumi ini kalau kita bukan yang berbuat. Iya. Kenapa sampean mau diajak teman sampean? Terus kenapa sampean mau tanda tangan? Itu kan masalahnya sampean, bukan masalah saya. Bener nggak saya ngomong? Iya, Bu. Iya, bener. Nah, ketika saya ngasih solusi, kalau sampean cuma takut, nggak berani, terus aku kon kudu piye, Mbak? Ngowoh. Aku sampean kongon nyelup nondasku nang WC, Mbak. Come on, guys. Ayo berpikir. Sadar bangun. Iya, Bu. Hah? Punya anak, punya suami? Ada anak tapi udah ini sih udah sendiri sih, Bu. Berapa lama sendiri kok kopior iki? Baru ya lumayan lama sih. Tapi pengen menikmati kesendirian dulu. Terlalu banyak ngempet ini kelihatannya. Jadi kak encer, kempel. Iya. Oke. Gara-gara temanku itu jadi stres. Nah, iya. Sekarang stres enggak? Sekarang udah bisa mikir belum? Iya, udah agak ini maksudnya itu agak ada titik terang gitu. Nah, nek sampean gak sampai menemukan titik terang, tidak bisa jernih melihat masalah ini, tak tutup ya channelku, Mbak. Iya. Ya. Oke, sudah bisa melihat permasalahan ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, mau kayak apa. Wes yakin? Berdoa. Iya, yakin. Banyak istighfar ya. Oh, saya coba ini seumpama nih ya. Kalau jadi ini saksi atau penjamin gitu, apakah takutnya saya itu sampai di rumah itu akan mati saksinya gitu loh, Po. Mbak. Gini loh. Iya. Sampean mau jadi saksi, mau jadi apapun, harusnya nerima surat perjanjian nggak? Enggak. Saya nggak menerima. Nah, terus isi semuanya waktu sampean tanda tangan itu dibaca dengan seksama nggak intinya? Enggak. Nah, aku cuma tanda tangan aja udah. Nah, enggak sampai membaca itu. Dan itu kan di kantor toh? Iya. Nah, terus walaupun peraturannya, ya kan, sekali lagi peraturannya saksi juga harus ikut membayar, tapi kan nggak harus dengan teror, nggak harus dengan nagih-nagih dengan kejam kan. Makanya buktinya ada nggak? Teleponnya, voice-nya, atau SMS-nya kalau mengintimidasi, atau ada SMS-nya. Ini aku malah suratnya masih ada, ini surat dari pengajian. Ancaman-ancaman itu. Ya makanya kan sampean kan nggak nyaman dan nggak tenang, lapor polisi. Iya. Kalau nggak datengin kantornya sambil bawa polisi. Weh, kamu tak kasih tahu temenku alamatnya di mana. Dia nggak mau bayar utang. Kalau perlu ayo didatengin sama saya. Kita ketok pintunya, kita ketok rumahnya. Tapi itu kok gablek banget itu temanku kok. Sekarang nggak usah ngomongin dia. Sekarang ngomongin sampean, oke? Iya. Jangan mengalihkan pembicaraan kalau ngomong sama saya ya. Gak bisa. Iya. Sampean kelit-kelit sama saya nggak bisa. Sekarang sampean harus pastikan ajak itu tukang tagihnya ke rumah majikan ya temen nih sampean. Biar majikannya sana juga tahu dong. Nggak kita aja yang susah dong. Boleh nggak kayak gitu? Iya.
Iya. Ya harus berani. Hah? Iya. Wajahe ayune blongor-blongor kayak ngene kok wedi ae. Hah? Takut ya, namanya perempuan ya kok pasti ada rasa takut lah. Apalagi sambutannya utang itu. Nah, iki fotone editan apa filteran apa asline? Ngundang asline koyo Mbah Wek. Ayo. Enggak lah, ya asli lah masa editan. Oh, asli yakin blongor-blongor janda kempling jos. Nah, mari. Janda tersakiti kok. Oh, janda tersakiti. Makanya tersakiti. Jangan besti-bestian we. Nek kayak gini terus piye? Merongos, Mbak Hah? Iya. Kontrak aku kurang 4 bulan. Nah. Kalau udah finish mah terserah mau tagih majikan. Aduh. Kepikiran terus saya. Ya, pokoknya bicara baik-baik sama majikan dan mau menyelesaikan lapor polisi. Gitu aja loh. Iya. Kekuatan majikan itu kekuatannya sampean. Jadi kalau sampean berbicara terus terang, dadai, singsang, muisi, bla 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 bla. Koncoku elek atine ngene-ngene, aku gak ngerti-ngerti suruh tanda tangan. Aku jangan mbok interminate yo, kita selesaikan ke kantor polisi yo. Aku tak lapor polisi ya. Atau bagaimana menurut kamu baiknya? Nah, jadi majikannya tetap dipuk-puk, ngomongnya pelan-pelan. Iya. Oke? Berarti saya nggak usah ini ya aku ya. Intinya saya nggak usah transfer ngasih uang ke mereka ya. Ya makanya ngomong sama majikan, sampean nggak punya duit ngono kok. Lah makane tuh, kalau aku ada uang langsung aku ini. Makanya kalau 2.000 lebih. Lah kalau gajian itu jangan ditransfer semua, Mbak. Aku tuh dari kemarin kok, dia itu aku jadi saksinya dia di Bank TC juga sama Bang Helo, apa enggak bredeli semua ini rambut saya. Lah kok yo gelem sampean. Oke. Sampean kok mau. Ya, makanya jangan berteman sama dia, berteman sama wong ganteng sak donya ora ditembungi utang. Kira itu dia baik banget kok. Dia sering traktir aku. Lah, sering traktir aku. Sampean nggak pernah nonton. Sampean nggak pernah nonton kontenku sih. Iya sering kok. Kata siapa aku nggak pernah. Sering lah. Lah, kalau sering harusnya nggak kena jebakan Batman dong. Ini kan jebakan Batman. Berarti ada konten saya yang nggak sampean lihat. Saya pernah ngonten di mana bahwa teman-teman itu modus. Jadi teman-teman itu kalau mau mencari mangsa, dia kasih makan dulu, kasih baik dulu, kasih perhatian dulu, kemudian ngerengek-ngerengek, bapak saya sakit, masuk rumah sakit, anak kecelakaan, dadar-dadar, kalau aku gak minjem duit sama kamu, tapi bantuin aku, kamu jadi saksi, kan kayak gitu modusnya, iya nggak? Iya. Sekarang itu modusnya ya seperti itu. Loh, yang tak omongin bener nggak? Iya benar. Nah, yang modus kayak sampean ngomongnya apa? Kecelakaan apa operasi apa? Kalau modusnya saya itu kan dia ada pinjam uang sama aku. Nah, ntar ini uang kamu aku balikin yang separuh katanya. Ya, terus pinjamannya dia masih 3.600. Dia masih utang aku. Terus aku cuma dikasih dia 2.000 aja. Malah sekarang akunya yang suruh ini tagihannya dia. Apa enggak teman setan itu, dajal itu namanya. Nek temenan sama aku kan enak, tak jak mangan rawon. Tapi ora usah takon bayar. Ya kan? Iya. Tak gawekno es teh. Kalau nyarikan majikan bisa enggak? Banyak. Lah lampu wong majikan sampean baik kok, ngapain? Aku takut diteror terus itulah, nggak mau lah, aku pengen ganti suasana, pindah aja lah kok.
ibarat itu udah mau pindah aja aku. Majikan baik kan bisa nutup utangnya sampean, eman lho. Sampean majikan baru. Sampean jangan takut. Hongkong itu nggak bisa nyentuh tangan sampean. Macam-macam nyentuh polisi urusannya. Kalau majikan baik sudah. Pindah kok. Enggak, maksudnya pengen ini kan aku finishnya bulan 3 kan. Nanti aku bulan 12 ini udah mulai cari majikan gitu. Katanya majikannya baik. Iya kok, tapi aku tetap nggak nyaman gitu, udah nggak nyaman, mau ini aja. Ya, berarti sampean mau pindah berarti aja. Sampean yang bermasalah. Sampean yang mau lari. Ya enggak, aku yang bermasalah. Gini kok, bukannya saya nggak mau lari ya. Ayo. Kok sampean mau lari wong kata kata sampean tadi majikan baik kok. Majikan jerene baik ayo. Ngapusi sampean. Majikan emang baik kok. Cuman ini kan udah mau finish. Majikanku baik. Dulu waktu pertama aku di sini kok, wah parahnya minta ampun. Dia suka sering main tangan loh. Aku mengentek tapi di sini karena apa? Aku pengen finish 2 tahun nama aku baik gitu loh kok. Aku sering mendapat kekerasan di sini. Katanya baik. Tadi katanya baik kok saiki kekerasan. Iya kok. Maksudnya ini kan aku mau finish. Jadi merekanya pada baik banget sama aku. Disuruh aku nambah kontrak lagi gitu. Ya sudah. Nambah aja kontrak. Nanti break. Tapi aku takutnya nanti terulang lagi seperti yang ya break. Ya break. Kan sampean pernah finish berkali-kali kan? Pernah dicakar. Iya. Lapor polisi loh kecakar. Iya, kepala aku pernah tempeleng 5 kali sampai sakit kepala salah. Karena saya diem. Kalau ditempeleng itu udah lapor polisi, Mbak. Wah. Demi Allah, aku ditempeleng itu sampai kepala aku itu sampai sakit banget gara-gara. Tadi katanya baik, sekarang ditempeleng. Sampai nih. Baik ini kan udah mau finish aku. Oh, biasanya kan majikan kalau kitanya mau finish kan majikan sifatnya kan jadi baik banget. Ya udah nanti pinjem duit. Habis pinjem duit buat bayar utang itu, habis itu pergi lo. balasannya nempeleng kepalanya sampean kan. Makanya saya iya harus dipolitikin no. Sampean tak belani lah, nek sampean sing salah sampean sing dosa lho ya. Sampean tak belani lho sama aku. Enggak, demi Allah aku enggak ini. Aku ngomongnya jujur aku apa adanya. Larang ngomong Gusti Allah barengi bahaya iki. Gak usah. Iya kan namanya jujur kok. Kalau gitu kok. Gak usah suka aku ngomongnya. Enggak usah delokno Gusti Allah, Mbak. Kadohan. Iya. Kejeron. Iya. Maksudnya kan aku ini nanti finish itu kan bulan 12 besok itu udah mulai cari majikan gitu. Ya udah, pinjem aja, bilang aja ya kan. Pinjem aja aku 4 bulan langsung digaji berak ya. Terus habis itu finish sampean keluar. Ini kan 4 bulan kan bisa dirapel buat bayarin semuanya. Terus habis itu enggak renew. Bayarin itu si temen aku itu. Iya no, nek sampean wedi ae. Yuk ganti sekarang. Tapi seumpama kalau saya enggak bayar gitu, apa merekanya datang ke rumah enggak tuh? Ya enggak apa-apa kalau datang kan ya enggak apa-apa. Malah justru bisa booking polisi ya? Kan sampean juga di interminate sama majikan nih. Kan katanya majikannya jahat. Ya sudah lo nek di interminate kan gak kakean mikir. Ojo ngomong demi Allah meneh lo ya. Iki aku sudah mengikuti caranya sampean lo ya. Aku mengikuti cara sampean nek sampean ngomong demi Allah meneh mbujuki meneh. Wow. Tak sentil kupingmu, Mbak. Iya, gimana saya nggak ini coba bayangkan. Ya udah nggak usah dibayar aja. Sudah nggak usah dibayar. Telepon lo majikan bilang aja gitu. Mampus lah.
Telepon majikan, kamu ya utang gini. Enggak, itu temanku yang utang gini. Kok kamu gini? Ya nggak tahu mereka sistemnya kayak gimana. Intinya aku nggak ngutang loh. Dilaporin polisi, terminate kamu keluar. Nah ya sudah, cari majikan, pulang Indonesia santai-santai. Kalau majikan tuh interminate itu kayaknya nggak mungkin tuh. Ayo makan nih wis. Nggak mungkin kalau mereka mau interminate. Ayo wis lo utang, bayaran utangnya wis mari. Iya. Masalahnya kan kontrakku juga kan kurang 4 bulan. Itu nggak mungkin. Ket mang dijak omong masalahnya. Urip kok masalah tok Mbak. Aduh. Sampeyan dijak omongin ngerti apa ora sih sakjane? Tahu kok. Sing golek kanca sampean. Giliran nompo masalah ya aku, piye aku sing dijak omong-omongan, nampani duit ya ora. Maksudnya kan dijak ngopi ya ora. Ada. Kan ajak ngopi kok. Kok masalah tok. Wis ajak ngopi. Wis dikei solusi jek masalah neh, kei solusi masalah neh. Ayo urip kok masalah tok. Maksudnya gini kok, kan kalau aku ada ini unek-unek yang seperti ini kan aku bingung mau konsultasi sama siapa. Kan kalau ini aku cerita sama si Kokonya kan bisa ngasih pemasukan. Jadi aku tuh ada pegangan erat gitu dari motivasi kamu itu kan jadi penguat gitu loh kok maksudnya. Ya aku kan laki-laki suka memasukkan Mbak gimana sih? Iya maksud. Sampai nih duwe masalah saiki guyang-guyu, tadi nangis saiki wis guyang-guyu. Gimana saya? Aku tuh orangnya ya pertama ya kayak gitu kok, nangis. Tapi kalau ya harus begini. Jadi ya udah aku hadapi. Masa saya harus nangis terus kan ya moyo kan, nggak ada gunanya juga saya nangis terus. Wis rada sadar iki. Oke, tak anteni ngopine wis pokoke. Wis rada sadar. Oke? Iya, nanti kita ajak ngopi kok. Iya, oke. Udah fix ya. Soalnya yang nelpon sudah pada ngantri lagi ya. Semangat, udah ngerti ya? Udah. Semangat. Nanti kalau sebentar, nanti kalau lupa tinggal tonton aja kontennya. Kalau sampean lupa apa yang tak sampaikan, nanti tonton kontennya aja ya. Oke. Sampean tinggal sampean dengerin lagi nanti, oke? Oke. Makasih, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bye. Nangis. Saiki guyang-guyu. Wis gak jelas. Tetap semangat menyelesaikan persoalan dan masalah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.